salawat dan salam kita curahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Partai UKM adalah partai politik baru yang lahir 7 Mei 2021 di Senen. Sebagai partai baru kita lagi menata organisasi kita. Jadi kita tidak ada hubungannya dengan partai politik lain. Jadi murni partai politik baru. Lahir 7 Mei. Di luar itu bukan partai UKM Indonesia. Jadi didirikan oleh aktivis-aktivis, ketua umumnya Syafruddin Budiman, sekretaris jenderalnya Bu Herdianti Puspitasari, bendahara umumnya Pratikno. Nah, ketua dewan pakarnya Bapak Tengku Munis DH. Beliau wakil ketua umum Ronald Febrianto, sarjana hukum. Nah, Partai UKM hari ini memiliki agenda besar Rakornas dan penjaringan Capres Cawapres supaya seragam. Target kami sederhana, yang penting lolos verifikasi, nanti urusan panitia atau ketua tim untuk menyelesaikan verifikasi persyaratannya. Ketua umum secara kebijakan umum saja, terutama nanti kita juga akan menjaring nama-nama yang capres. Ada nama Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, ada Prabowo, ada Puan, ada Sandiaga Uno, Erick Thohir, ada banyak yang tidak bisa saya sebut. Tapi kalau dari internal sebagai capres cawapres ada nama saya sebagai ketua umum, Syafruddin Budiman, ada Tengku Munis dan yang lain, ada Imam Ad-Darqutni yang diusulkan dari daerah-daerah. Artinya kita bisa mengusung dari dalam maupun dari internal, dari luar, dari dalam atau dari luar. Oleh karena itu harapan kami, kita akan memenuhi aturan undang-undang partai politik, baik verifikasi hukum dan HAM dan verifikasi faktual KPU. Teknisnya nanti sudah dijelaskan tadi dan insya Allah akan kami penuhi semuanya. Mengenai segala macamnya, persyaratan kantor, persyaratan keanggotaan, itu tim nanti yang bekerja. Jadi itu bisa diselesaikan oleh tim. Artinya saya sebagai pimpinan umum mendelegasikan penuh kepada jajaran saya untuk bekerja maksimal dan insya Allah mereka bisa bekerja maksimal dan kita bisa lolos verifikasi Departemen Hukum dan HAM, nantinya berlanjut ke Departemen Hukum dan verifikasi faktual KPU RI. Tapi kami tidak menutup untuk berkoalisi dengan partai lain yang sudah memiliki badan hukum untuk bergabung dengan kami. Artinya partai itu adalah akar rumput dari rakyat dan gabungan banyak organisasi, baik personal, organisasi maupun partai politik. Jadi bisa bersatu bersama kami. Kira-kira itu. Selanjutnya Dewan Pakar. Kalau ada pertanyaan, boleh. Saya kira itu partainya itu yang nanti akan menjadi koalisi itu sudah masuk target. Kita membangun komunikasi dengan banyak partai politik. Ada partai-partai yang sudah memiliki badan hukum, tetapi dia tidak memiliki, sudah jaringannya tidak berjalan, ya kan? Artinya partai itu vakum gitu. Tapi dia punya badan hukum untuk mengikuti itu. Jadi kita bisa saja berkoalisi dengan mereka untuk menghadapi verifikasi faktual KPU RI. Bisa saja badan hukumnya itu kita sinergikan dan itu bisa dilakukan. Nanti kan tinggal kongres bersama atau muktamar bersama atau musyawarah nasional bersama. Jadi kita persoalan verifikasi itu insya Allah ada 2 tahap yang kita lakukan. Yang pertama mengikuti aturan dari ulang atau nanti bisa berkoalisi. Itu strategi taktik, 2 taktik secara administratif atau koalisi. Bila mana verifikasi dilakukan studi, otomatis kan partai UKM ini nanti akan ikut kontestan partai pemilu untuk ikut pemilu presiden sama pemilihan kepala daerah kan. Itu kan digabung jadi satu. Kira-kira target untuk pencapaian suaranya? Oh ya, target kami dari basis potensi ya, supaya nggak ngawur kan. Nah, basis potensi kita ada 65 juta suara pelaku UMKM dan ada juga basis politik koperasi, pedagang pasar, pedagang kelontong, pedagang PKL. Nah,
dan juga aktivis-aktivis basis perempuan, basis kaum milenial, basis media juga. Ini kan banyak aktivis media di sini. Beliau juga Pimret, saya juga orang media, dan kalian juga media. Ada juga penyandang cacat, disabilitas. Itu kita rangkul. Targetnya kita 15 juta. Secara ideal kurang lebih itu 11%. Tetapi kalau misalnya kita koreksi minimal 2 digit 11-12 juta suara itu 7%. Ya sejelek-jeleknya lah nanti kita mendapatkan 7 atau 8 suara sekitar 6%. Itu target ideal, tapi potensinya sangat besar dan bisa jadi kisaran kita antara 10 sampai 15 juta targetnya. Karena basis kita banyak kok. Karena kita di sini bukan memanggil tapi terpanggil. Banyak orang yang bergabung bersama kami, bahasanya merelakan diri atau menyerahkan diri untuk bergabung. Kita tidak mengajak-ngajak, kira-kira begitu. Tidak terlalu ngajak, tapi seruan saja. Dan akhirnya banyak yang gabung. Makanya walaupun biaya kita nol, modal terbatas, tapi kita sudah bisa membentuk 32 DPW dan ratusan DPD. DPD ini kabupaten, bahkan sudah sampai kecamatan. Kira-kira begitu. Ada lagi?